Sehingga kelas 12 SMA Al-Hikmah hebat semua. Hari ini dengan Ustazah Kiki kita akan belajar materi pembelahan sel. Tujuan pembelajaran adalah kalian dapat menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar dari pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Oke, pembelahan sel yang kita kenal ada 3, antara lain pembelahan sel secara amitosis atau pembelahan biner, kemudian pembelahan sel secara mitosis atau tidak terjadi reduksi kromosom, dan pembelahan meiosis, yaitu terjadi reduksi jumlah kromosom. Oke, pada bakteri pembelahan biner seperti yang kita belum pernah pelajari di kelas 10, bakteri melakukan reproduksi secara pembelahan sel atau secara aseksual, di mana dalam pembelahannya nanti kromosom akan melekat pada membran plasma sehingga terjadi terbentuknya sekat, kemudian terpisah menjadi 2 sel anak. Oke, itu tadi pada bakteri. Lalu bagaimana dengan pada organisme multiseluler? Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang pembelahan sel, kita kenali dulu apa itu siklus sel. Siklus sel seperti ini, kalau kita perhatikan di sini, antara siklus G1S dan G2 juga termasuk sebelahan mitosis, ternyata lebih lama waktu terjadinya G1S dan G2. Apa itu G1S dan G2? G1S dan G2 merupakan periode interfase. Oke, jadi interfase mengalami waktu lebih lama atau lebih panjang daripada pembelahan sel mitosis itu sendiri. Interfase merupakan tahap antara mitosis yang satu dengan mitosis berikutnya. Kalian bisa lihat di sini, interfase terjadi replikasi DNA dari satu salinan menjadi 2 kutas. Pada fase G1 belum terjadi replikasi DNA, sedangkan pada fase S terjadi sintesis DNA dalam inti sehingga DNA mengalami replikasi. Pada fase G2 atau gap 2, replikasi DNA telah selesai sehingga sel siap mengadakan pembelahan. Oke, itu tadi tentang interfase. Lalu bagaimana dengan mitosis? Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi di sel tubuh atau sel somatis, di mana nanti pada akhirnya akan dihasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom sel induk. Sehingga pembelahan mitosis ini berperan untuk regenerasi sel, kemudian memperbaiki sel yang rusak, ya, dan juga untuk kelestarian keturunan. Kromosom hasil pembelahan mitosis ini disebut sebagai kromosom diploid karena hasilnya nanti adalah 2N. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis yang dikenal dengan istilah PAMAT atau PMAT, ya, dimana PAMAT itu terdiri atas 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada akhir pembelahan ini nanti ada 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jadi hasilnya nanti adalah sel yang identik dengan sel induknya. Oke, saya perhatikan di sini ada profase awal, ya, lalu ada profase akhir. Terlihat di sini kromatin sudah menebal menjadi kromosom, ya, yang ini ya. Lalu di sini metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator. Lalu pada tahap anafase, kromosom ditarik oleh benang spidol menuju kutub yang berlawanan. Lalu di tahap telofase, di mana di telofase awal ini terjadi pembagian sitoplasma dan mulai terbentuk sekat sel, ya, yang nantinya akan menjadi membran sel. Lalu terakhir adalah telofase akhir, di mana terbentuk 2 sel anak. Bagaimana dengan pembelahan meiosis?
Oke, pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet, yaitu sel ovum dan sel sperma. Pada pembelahan sel meiosis ini bertujuan untuk menjaga agar sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induk. Oleh karena itu pada pembelahan ini nantinya akan terjadi pengurangan kromosom sehingga pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Apa saja tahap-tahap pembelahan meiosis? Meiosis terbagi antara dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana pada meiosis 1 terjadi reduksi kromosom, sedangkan pada meiosis 2 terjadi pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk sel anak. Yang jumlahnya nanti pada akhir pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah atau haploid dari jumlah kromosom induknya. Ya. Baik, untuk pembelahan meiosis yang pertama dimulai sama seperti pembelahan mitosis, yaitu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kita lihat masing-masing perbedaannya. Ya. Pada tahap profase 1, ya, di sini terjadi penebalan kromatin menjadi kromosom homolog. Nah, ini bedanya dengan mitosis tadi. Kalau mitosis tadi tidak ada kromosom homolog, tapi kalau di meiosis ada kromosom homolog. Jadi kromosom kembar atau kromosom bersaudara. Ya, jadi tidak hanya kalian yang bersaudara ya, kromosom pun juga bersaudara. Oke, untuk kromosom yang di profase ini karena terjadi pelekatan antar kromosom homolognya sehingga terbentuk kiasma. Ya, kiasma itu adalah pelekatan antar segmen-segmen kromatidnya. Ya, di sini gambarnya saya nggak bisa nyampe sana nih. Ya, di situ kamu bisa lihat terjadi pelekatan pada titik tertentu yang namanya kiasma. Nah, pada kiasma itu nanti akan terjadi pertukaran segmen kromatid. Ya, pertukaran segmen kromatid yang dikenal dengan peristiwa crossing over atau pindah silang. Ini yang merupakan ciri khas dari profase 1. Lalu pada tahap berikutnya yaitu metafase 1, ya, pada metafase 1 ini kalian lihat di sini kromosom homolog berjajar dan berhadapan di bidang ekuator. Ya, berjajar dan berhadapan di bidang ekuator. Pada kromosom metafase ini juga, pada metafase 1 ini juga kita juga bisa melihat di bawah mikroskop ya bentuk kromosom itu seperti apa. Kemudian tahap berikutnya adalah anafase 1. Pada anafase 1 kromosom, masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Pada fase inilah sudah mulai terjadi proses reduksi kromosom. Kemudian pada tahap terakhir yaitu telofase 1 terjadi pemisahan sitoplasma, kemudian kromosom sudah berada di kutub yang berlawanan, lalu terjadi pemisahan sel anak sehingga terbentuk 2 sel anak yang haploid. Ingat sudah haploid. Berikutnya, untuk tahap pembelahan meiosis yang kedua. Pada pembelahan meiosis yang kedua sama juga halnya dengan meiosis 1, juga terjadi profase, metafase, anafase, dan telofase. Bedanya karena sudah yang kedua maka ada proses yang berbeda. Kalian bisa perhatikan di sini pada profase 2 tidak lagi ada homolog, tidak ada lagi kromosom bersaudara, sehingga di sini hanya kromatin menebal menjadi kromosom. Membran inti mulai menghilang. Kemudian pada metafase 2, kromosom berjajar di bidang ekuator. Dari sini kalian bisa menganalisa bahwa pada tahap meiosis 2 itu sebenarnya atau seperti halnya mirip dengan pembelahan mitosis. Ya. Lalu pada tahap anafase 2, kromosom di sini sudah terbagi menjadi 2 kromatid.
kromatit ditarik oleh benang spindle menuju kutub-kutub yang berlawanan. Ya, di situ. Oke, tahap yang terakhir adalah telofase. Di sini kalian bisa perhatikan terbentuk 4 sel anak dengan jumlah kromosom haploid. Jadi pada meiosis 2 tidak terjadi pengurangan kromosom, melainkan 2 sel anak yang tadi merupakan hasil dari telofase 1 mengalami pembelahan kembali yang dinamakan dengan meiosis 2, sehingga pada akhirnya akan terbentuk 4 sel anak yang haploid. Itu ya. Oke, berikutnya bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau pembentukan ovum? Sebenarnya yang saya jelaskan tadi itu juga merupakan pembelahan mitosis dan meiosis yang terjadi pada gametogenesis baik itu jantan maupun betina. Ya, pada gametogenesis hewan jantan dikenal dengan sebutan spermatogenesis, karena pada hasilnya nanti akan terbentuk 4 sel sperma yang haploid. Mau bisa lihat di sini ada spermatogonium yang mengalami mitosis menjadi spermatosit primer, ya, yang benar ya, spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, dan 2 spermatosit sekunder. Kemudian 2 spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 menjadi 4 sel spermatid. Dibutuhkan waktu 10-11 hari untuk menghasilkan mematangkan sel spermatid sehingga terbentuklah 4 sel sperma yang haploid. Itu pada sel jantan, sel kelamin jantan. Di sini terbentuk sel anak yang haploid yang merupakan hasil dari meiosis 2. Kemudian bagaimana pembentukan sel ovum? Oke, pada sel ovum ya, gametogenesis pada sel kelamin betina atau oogenesis. Di sini terjadi pembentukan ovum. Pembentukan ovum itu terjadi di jaringan ikat ovari. Iya tadi pembentukan sel sperma terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Sedangkan yang ini pembentukan ovum terjadi di ovarium pada jaringan ikat ovari. Proses oogenesis ini terjadi sejak janin dalam kandungan hingga nanti akan berhenti masa oogenesisnya mengalami kematangan pada masa pubertas. Oke, sama seperti halnya pembelahan mitosis meiosis yang tadi saya jelaskan, pada pembelahan oogonium menjadi oogonium menjadi oosit primer itu mengalami mitosis, kemudian oosit primer menjadi oosit sekunder dan badan polar 1 secara meiosis 1, kemudian oosit sekunder mengalami pembelahan menjadi ootit dan 3 badan polar, di mana nanti 3 badan polar itu akan meluruh sehingga yang dihasilkan hanya 1 sel ovum yang fungsional. Jadi itu bedanya antara spermatogenesis dengan oogenesis berdasarkan jumlah sel anaknya. Kalau spermatogenesis dihasilkan 4 sel anak yang fungsional, sedangkan oogenesis dihasilkan 1 sel ovum yang fungsional, 3 sel lainnya mengalami peluruhan. Baik, Ananda, itu tadi penjelasan Ustazah Kiki tentang pembelahan sel. Materi ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa mempelajari lebih lanjut dengan secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.